Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran matematika. Kali ini materinya adalah operasi hitung penjumlahan pecahan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedang indikatornya adalah siswa mampu menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan benar. Anak-anak, mari kita ingat kembali ya, waktu kelas 5 kalian sudah diajarkan tentang penjumlahan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, kita ulang kembali penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Bagaimana caranya? Tinggal dengan menjumlahkan pembilangnya. Contohnya ya, ini yang pecahan biasa, 2/7 ditambah 3/7. Ini nanti penyebutnya sudah sama, maka tinggal menulis penyebutnya salah satunya, yaitu 7. Kemudian pembilangnya dijumlahkan, 2 ditambah 3 sama dengan 5, sehingga penyebutnya 7, sehingga hasilnya adalah 5/7 ya. Tuh. Kemudian yang kedua, 1/4 ditambah 1/4, pembilang ditambah pembilang, kemudian karena penyebut sudah sama tinggal menuliskan salah satunya, yaitu 4 nanti ya. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang perhatikan, 2/4 itu sudah pecahan yang paling kecil apa belum? Iya, belum, karena mereka masih bisa dibagi. Dibagi berapa kira-kira? Dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Itu bila penyebutnya sama. Kemudian sekarang penjumlahan pecahan berpenyebut sama tapi pecahan campuran. Cara satu yaitu, nah perhatikan, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pecahan ditambah dengan pecahan. Nah sekarang 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Sekarang ini pecahan penyebut sudah sama, 2/5 dengan 1/5, maka penyebutnya tinggal menulis 5, ditulis 5. Kemudian pembilangnya dijumlahkan, 2 ditambah 1, sehingga hasilnya nanti adalah 4. Bilangan bulat tetap kita tulis 4. 2 ditambah 1, 3, penyebutnya 5, sehingga hasilnya adalah 4/3. Nah, sekarang cara 2 yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Oke. Bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 1 kali 5 berapa anak-anak? 5 ditambah 2, 7, sehingga hasilnya adalah 7/5. Sekarang pecahan yang kedua, bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang ya. 3 kali 5, 15, ditambah 1 hasilnya adalah 16. Penyebutnya kita tulis 5. Oke. Sekarang tinggal menjumlah. Pembilang kita jumlah, penyebut kita tulis salah satu. 7 ditambah 16 sama dengan 23. Penyebutnya 5. Nah, sekarang ini masih banyak pembilangnya, berarti lebih dari
1. Maka kita jadikan pecahan campuran. Caranya kita bagi 23 dibagi 5 dapat berapa anak-anak kira-kira? 5 kali berapa bisa 23? Iya 4, berarti hasilnya 4. Sisanya berapa? Sisanya cara mencari sisa kita kalikan. Hasilnya tadi 4 kali 5 itu 20. 23 dikurangi 20 masih 3. Sehingga sisanya 3/5. Hasilnya adalah 4, 3/5. Paham ya cara 1 tadi? Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pecahan ditambah pecahan. Yang kedua adalah bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kita jumlahkan. Bila masih banyak pembilang, kita sederhanakan atau kita jadikan pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda ya. Jadi penyebutnya berbeda. Langkahnya adalah yang pertama menyamakan penyebut. Masih ingat caranya bagaimana? Di kelas 4 sudah, kelas 5 sudah. Bagaimana caranya? Iya, dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pembilangnya dijumlahkan. Nah, sama dengan yang tadi. Oke, kita ke contoh sekarang. Cara yang pertama, 1/6 ditambah 1/6. Cari KPK dari, perhatikan, 1/4 ditambah 1/6. Oke, penyebutnya tidak sama. Berapa? 4 dan 6. Kita cari KPK 4 dan 6. Bilangan berapa ya kira-kira KPK-nya keduanya? Iya, 12. Nah, kalau sudah berarti 4 kali berapa bisa 12? Atau gini caranya, 12 dibagi 4 berapa? 3. Nah, kalau 4 kali 3, maka pembilang dikalikan juga dengan 3. Hasilnya berapa? Iya, 3. Sekarang 1/6. Perhatikan, 6 kali berapa bisa 12? 2. Atau kalian mencarinya bisa 12 dibagi 6. Hasilnya 2. Nah, kalau penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini penyebutnya sekarang sudah sama. Maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 adalah 5. Penyebutnya kita tulis berapa? 12. Sehingga hasilnya 5/12. Sudah pecahan yang sederhana apa belum? Iya, sudah, karena mereka berdua tidak bisa dibagi lagi. Oke, sekarang yang kedua, ini pecahan campuran. Kalau yang pertama tadi pecahan biasa. Nah, ini bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pecahan ditambah pecahan. Nah, tadi sudah ya. Oke, bilangan bulatnya berapa? 1 dan 2 dijumlahkan. 1, karena operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka dijumlahkan 1 ditambah 2. Kita tulis. Oke. Sudah ya, 1 ditambah 2. Kita tulis. Kemudian pecahan dengan pecahan. 1/3 ditambah 1/5. Kita tulis. Masing-masing kita kurung karena pengerjaannya berbeda. Oke. 1 ditambah 2 sudah jelas nanti hasilnya 3. Oke, sekarang ini penyebutnya sama apa tidak? Tidak. Maka langkahnya kita harus menyamakan penyebut terlebih dulu. Bagaimana caranya? Iya, mencari KPK antara 3 dan 5. Bilangan berapa yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5? Berapa kira-kira anak-anak yang paling kecil?
Bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi 3 dan 5? Iya, pinter. Karena di kelas 4 dan 5 sudah, kan kelas 6 udah hafal. KPK 3 dan 5 adalah 15. Oke. Kalau 3 ini, 3 kali berapa bisa 15? Atau kalian bisa membagi 15 bagi 3. Berapa? 5. Kalau penyebut kali 5, maka pembilang 1 ini dikalikan 5. Hasilnya berapa? 5. Oke, sekarang 1/5. 5 kali berapa bisa 15? Nah, kalikan 3. Bila penyebut kali 3, maka pembilang yang atas namanya pembilang, ini juga dikalikan 3. Hasilnya berapa? 3. Nah, perhatikan. Berarti penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlah. Oke, bilangan bulat tetap kita tulis 3. Sekarang 5 ditambah 3/15. Oke, bilangan bulat kita tulis tetap 3. Oke, 5 ditambah 3, 8/15. Nah, hasilnya adalah 8/15. 8/15 ini sudah pecahan yang paling sederhana karena mereka berdua sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, itu tadi caranya ya anak-anak. Nah, sekarang cara yang kedua. Ini pecahan biasa dengan pecahan biasa. 1/4 dengan dijumlahkan dengan 1/6. Ini cara 2, tidak dengan mencari KPK, tapi penyebut dikalikan silang. Penyebut dikalikan silang dengan apa? Pembilangnya. Itu caranya ya. Nah, ini untuk mencari penyebutnya, penyebut kalikan dulu. 4 kali 6. Nanti penyebutnya berapa? 24. Nah, untuk mencari penyebut yang 1/6 juga begitu. 4 kali 6, 24. Sekarang untuk mencari pembilang, yang atas namanya pembilang. Bagaimana caranya? Nah, ini. Pembilang dikali silang dengan penyebut. Tidak boleh dikalikan dengan penyebut yang bawah, tapi mengalikannya dengan cara silang. Nah, oke itu. 1 kali 6. Hasilnya berapa? 6. Nah, kita tulis di sini. Sekarang yang mencari penyebut yang 1/6 dikalikan juga silang dengan bilangan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlah. 4, 6 ditambah 4 adalah 10. Kemudian penyebutnya 24. Nah, ini sudah sederhana apa belum? Iya, belum. Maka harus disederhanakan. Mereka berdua dibagi dengan bilangan berapa? Iya, 2. 10 dibagi 2. Hasilnya 5. 24 dibagi 2 hasilnya iya 12, sehingga hasilnya adalah 5/12 ya. Ini tadi tidak mencari KPK, tapi mengalihkan silang. Pembilang dikalikan dengan penyebut secara silang. Ingat ya, untuk mencari penyebut sesama penyebut ini dikalikan. Oke, sekarang contoh yang kedua, pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan campuran. 1/3 ditambah 2 1/5. Nah, ada bilangan bulat, ada pecahan. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pecahan ditambah pecahan. Oke, kita sendirikan. 1 ditambah 2, kita kurung, kita tulis. Kemudian pecahan 1/3 ditambah 1/5, kita tulis. Oke. 1 tambah 2 sudah jelas, nanti 3 hasilnya. Sekarang 1/3 dengan 1/5, ini caranya bagaimana?
Oke, penyebut dikalikan antar penyebut. Penyebut satu ini dikalikan dengan penyebut yang lain. Itu nanti sudah 2 penyebut ya. 3 kalikan 5 berapa? 15. Nah, dua-duanya adalah 15. Sekarang untuk pembilang ini kita cara mencarinya dikalikan silang dengan penyebut. 1 kalikan 5. Nah, kita tulis berapa hasilnya? 5. Sekarang untuk mencari penyebut yang satunya, yang 1/5, berapa hasilnya? Ya 1 kalikan 3 kali silang, hasilnya berapa? 3. Nah, sekarang penyebut sudah sama, maka tinggal menjumlah. 5 ditambah 3, ini tentunya bilangan bulat tetap kita tulis. Sekarang 5 ditambah 3, 8. 3 tetap ditulis bilangan bulatnya, penyebutnya 15. Hasilnya adalah 38/15. Anak-anak perhatikan cara menjumlah pecahan tadi. Kita sudah dapat 2 cara. Yang pertama tadi apa? Dengan mencari KPK kedua penyebutnya. Yang kedua, tidak usah dengan KPK, tapi untuk mencari pembilang itu mengalihkan silang dengan penyebut. Cara mencari penyebutnya tinggal mengalihkan penyebut satu dengan penyebut satunya. Ya, penyebutnya mudah. Kemudian pembilangnya dikalikan secara silang, baik pembilang yang pertama ataupun pembilang yang kedua dikalikan secara silang. Oke, paham ya anak-anak? Oke, banyak-banyaklah latihan di rumah. Soal di buku paket kalian banyak sekali kalian kerjakan biar lancar untuk penjumlahan pecahan ini. Nah anak-anak, kita cukupi pertemuan kali ini. Semoga kalian lancar dalam belajar, dalam mengerjakan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.